Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas PPDPC yang beranggotakan Ainun Mardia Amran, Asriani Arsyad, Nur Indah Nabila, Nur Sofia Jafni. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perkembangan sosial emosional. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama. Yang pertama ada perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana individu belajar untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka, serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Menurut Hidayah tahun 2023, perkembangan sosial emosional ini merujuk pada proses di mana anak mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan mengelola emosi secara efektif. Perkembangan sosial emosional juga mencakup kemampuan anak untuk membangun rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan sosial, misalnya seperti berbagi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Adapun menurut Firmansyah tahun 2021, perkembangan sosial emosional juga merupakan kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Kemudian mampu berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa, serta aktif dalam belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Selanjutnya ada tahapan perkembangan sosial emosional yang akan dibawakan pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan perkembangan sosial dan emosional. Di sini ada dua tokoh psikologi yang kami jadikan rujukan untuk menjelaskan tahapan perkembangan sosial emosional ini. Yang pertama ada Erik Erikson, yang kedua adalah Lev Vygotsky. Erik Erikson, sebagaimana yang kita sudah pahami bersama, bahwasanya beliau mengembangkan teori psikososial yang penekannya pada perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya sepanjang kehidupan. Jadi mulai dari lahir sampai kematian itu dibahas, nanti ada tahapan-tahapannya lebih lanjut. Uh, Secara rinci, Erikson menyampaikan ada 8 tahapan perkembangan, di mana di setiap tahapan ini nantinya ada konflik yang harus diselesaikan agar individu bisa berkembang secara sehat, secara sosial. Nah, apabila pada tahapan ini ada konflik yang tidak diselesaikan, maka disitulah nanti akan ditemui keterbalikan atau sebaliknya dari apa yang diharapkan dari setiap tahapan itu. Kemudian yang kedua dari Lavegetsky terkait dengan perkembangan sosial budaya. Di sini eh, perkembangan sosial menurut Vygotsky itu mempengaruhi kognitif dan emosional individu. Jadi interaksi individu dengan lingkungannya, interaksi seseorang dengan lingkungannya itu berpengaruh dalam perkembangan sosial emosionalnya. Anak-anak yang berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, baik teman sebaya, orang tua, atau gurunya, itu akan menjadi bagian dari proses belajar untuk melalui proses sosial dalam tahapan perkembangan mereka. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah rincian dari konsep perkembangan sosial emosional baik dari Erik Erikson maupun Lev Vygotsky. Jadi dalam tahapan perkembangan yang dijelaskan oleh Erikson ada delapan tahapan perkembangan, di mana setiap tahapan itu ada krisis. Jika krisis itu mampu dilalui dengan baik, maka itu akan individu itu akan berkembang secara sehat untuk perkembangan psikososialnya. Tahapan yang pertama adalah tahapan kepercayaan atau ketidakpercayaan, trust atau mistrust. Jadi ini pada usia 0 sampai 1 tahun.
Pada tahap ini, seseorang akan dalam hal ini bayi yang baru lahir, mulai mengenal dunia sekitarnya dan membangun rasa percaya dan tidak kepercayaan kepada lingkungan ataupun orang-orang yang merawatnya. Jadi figur pertama yang lekat pada bayi ini sangat penting perannya. Jadi ada faktor yang sangat penting pada tahapan nol baru lahir ini sampai 1 tahun itu adalah faktor kehangatan, kasih sayang, dan perawatan yang diberikan. Jika kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, maka bayi pada usia ini akan berkembang secara sehat psikososialnya. Terus ada fase otonomi dan rasa malu atau ragu itu terjadi pada fase usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri, seperti berjalan, atau makan sendiri, atau berbicara. Jadi sudah mulai membangun kemandirian, tetapi masih harus membutuhkan bimbingan orang dewasa. Kalau anak-anak itu diberi kesempatan untuk belajar atau menjelajah secara mandiri, ia akan mengembangkan rasa percaya diri dan otonomi. Jadi, tapi sebaliknya, jika anak-anak sering dilarang, dikritik, atau sedikit-sedikit dihukum saat mencoba hal baru atau ditegur, maka ia akan merasa malu dan ragu-ragu terhadap kemampuannya sendiri. Lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase inisiatif dan rasa bersalah itu pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai lebih aktif dan kreatif dalam mengeksplorasi lingkungan. Mereka sering bertanya dan ingin mencoba hal baru dan mulai memahami aturan sosial. Jadi, jika anak diberikan kesempatan untuk menjalankan perannya secara dorongan, jadi orang-orang yang di sekitarnya itu senantiasa memberikan dorongan, ia akan membangun rasa inisiatif, percaya diri, dan semangat untuk mengeksplorasi dunia. Namun jika sebaliknya, jadi mereka sering dihukum, dikritik, atau tidak eh, diberikan kepercayaan, maka timbullah rasa bersalah. Ya, jadi emosinya itu sering merasa takut, tidak mampu untuk mengambil inisiatif, atau dia menjadi orang yang ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Terus selanjutnya adalah kerajinan dan rendah diri. Terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai masuk sekolah dan mengembangkan keterampilan akademik, sosial dan motorik. Pada tahap ini dia mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman yang ada di sekitarnya dan berusaha untuk menjadi kompeten dalam berbagai hal. Jadi pada tahapan ini sudah mulai dia terkait dengan teman-teman, tidak sebatas dengan orang tua atau orang terdekat yang ada di dalam lingkungan rumahnya. Pada tahapan ini, jika anak merasa mampu menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan apresiasi, ia akan menjadi anak yang percaya diri dan rajin dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi, jika anak merasa gagal atau sering dibandingkan atau tidak mendapatkan dukungan, maka ia akan menjadi anak yang rendah diri, minder, dan itu bisa berdampak sampai masa depannya. Kemudian yang kelima adalah identitas dan versus kekacauan perang. Itu terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini sudah masuk pada usia remaja ya, mulai mencari jati diri dan mencoba berbagai peran sosial untuk menemukan identitas. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya saya? Atau sering kita mendengar ada istilah who am I dan apa tujuan hidup pada remaja-remaja ini. Nah, di tahapan ini, jika mereka mendapatkan bimbingan yang baik dan mereka memiliki identitas yang jelas, maka mereka akan memiliki rasa percaya diri dan mampu untuk memaknai dirinya dan perannya di masyarakat. Jika tidak, mereka akan mengalami kebingungan peran yang akan menyebabkan perasaan tidak stabil dan sulit untuk menentukan arah hidupnya. Terus ada fase intimasi versus isolasi. Itu usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai membangun hubungan yang lebih dalam, seperti persahabatan yang erat atau hubungan romantis. Nah, jika individu berhasil menjalin hubungan yang sehat, maka mereka akan merasa dicintai dan terhubung secara emosional dengan orang lain. Tapi, jika mereka gagal, maka mereka akan mengalami kesepian dan terisolasi secara sosial. Dan yang
selanjutnya pada fase generativitas dan stagnasi. Itu usia 40 sampai 65 tahun. Di mana di sini sudah masuk fase dewasa ya. Jika orang dewasa itu mulai berpikir tentang kontribusi pada dunia, seperti membangun keluarga, berkarir, atau berkontribusi dalam masyarakat. Jika mereka pada fase ini itu bisa memiliki peran yang bermakna, maka mereka akan merasa bermanfaat dan merasa produktif terhadap lingkungannya. Jika tidak, pada fase ini orang dewasa itu akan merasa menjadi orang yang tidak berguna secara sosial dan bisa secara emosinya itu tidak bisa berkembang dengan baik. Terus yang terakhir itu pada fase integritas dan keputusasaan, itu pada usia 65 tahun ke atas atau sudah masuk pada usia lansia ya. Jadi pada lansia itu fase ini mereka merefleksikan kehidupannya dan menilai apakah mereka puas dengan apa yang telah mereka capai. Jika pada usia ini lansia itu merasa hidupnya bermakna, maka mereka akan mencapai kedamaian secara emosi, mereka akan mengalami yang namanya kebijaksanaan. Tapi kalau tidak, mereka bisa mengalami yang namanya keputusasaan, putus asa akan dirinya, putus asa akan lingkungannya, dan tentunya mereka mengalami yang namanya penyesalan. Terus yang kedua, tokoh yang kedua ini teorinya Vygotsky. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada dua konsep utama yang dikembangkan oleh Vygotsky dalam sosial, yaitu zona perkembangan proksimal atau zone proximal development (ZPD), di mana ada jarak antara kemampuan anak dengan bantuan. Dalam artian bahwasanya perkembangan atau perkembangan emosional atau sosial emosional anak itu dipengaruhi oleh bantuan atau interaksi dengan lingkungannya. Jadi pengalaman dan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan mempengaruhi perkembangan emosional anak. Jadi ini hal yang sangat penting dalam teori Vygotsky. Kemudian apa yang mampu dilakukan oleh anak dan apa yang bisa dibantukan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan bimbingan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka anak akan mengembangkan keterampilan sosialnya dan menjalin sisi emosional yang lebih baik. Terus ada scaffolding di mana ini adalah proses memberikan dukungan kepada anak dalam belajar. Jadi ada tahapan pemberian bantuan kepada anak untuk menjadi lebih mandiri. Jadi dari sisi emosional, jadi pelan-pelan anak-anak itu dibangun kepercayaan dirinya, misalnya dalam hal membaca. Jadi awalnya mungkin dibantu oleh gurunya atau orang tuanya mengeja kata per kata. Seiring berjalannya waktu, bantuan itu dikurangi hingga anak bisa membaca sendiri. Nah, scaffolding ini membantu anak untuk mengatasi tantangan emosional, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan sosialnya yang lebih baik ya. Terus hal penting yang ketiga adalah peran bahasa dalam perkembangan sosial. Jadi Vygotsky melihat untuk mengontrol emosi anak perlu yang namanya self-talk. Dan interaksi sosial itu atau bantuan antara orang-orang yang ada di sekitarnya, guru-gurunya, itu akan meningkatkan pemahaman perkembangan dalam empati maupun norma-norma sosial. Terus yang terakhir ada peran budaya. Peran budaya dalam perkembangan sosial. Jika lingkungan mendukung, maka regulasi emosi itu akan tumbuh dengan baik. Anak-anak akan bisa berinteraksi dengan baik, anak-anak akan mampu memahami dengan baik kondisi sosialnya maupun konflik emosinya. Kemudian yang terakhir, budaya. Budaya mempengaruhi cara mendidik maupun norma sosial dalam perkembangan psikososial anak ini. Jadi contohnya kalau anak itu tumbuh di lingkungan keluarga yang mendukung seperti sekolah yang harmonis, orang keluarga yang harmonis, sekolah yang positif, maka anak-anak itu akan cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih baik
dibandingkan dengan anak yang tumbuh dengan di dalam lingkungan yang penuh konflik. Jadi setiap budaya memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan atau perpaduan dalam menumbuhkan sosial emosional anak. Baik, untuk teori selanjutnya atau slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada faktor perkembangan sosial emosi anak menurut Harlock pada tahun 1999 yang terbagi menjadi 6 faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan anak. Nah, kondisi dan cara hidup dalam keluarga menciptakan suasana yang mendukung interaksi sosial dan pengembangan emosi pada anak. Komunikasi yang baik dan dukungan emosional dari orang tua sangat penting dalam membentuk identitas dan kemampuan sosial anak. Kemudian yang kedua ada kematangan terkait kematangan fisik dan psikologis anak yang sangat berperan dalam proses sosialisasi si anak. Untuk dapat mempertimbangkan pendapat orang lain dan mengelola emosi, anak memerlukan kematangan intelektual maupun emosionalnya. Kematangan yang tepat dapat dioptimalkan dengan rangsangan yang sesuai, termasuk pada pengendalian pola reaksi emosional si anak. Kemudian yang ketiga ada status sosial ekonomi, di mana kehidupan sosial anak sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi pada keluarga. Dalam beberapa kasus, anak mungkin merasa perlu menjaga status sosial keluarganya yang dapat mempengaruhi pergaulan maupun interaksi anak saat bersosialisasi. Slide selanjutnya yang Yang keempat ada pendidikan, di mana pendidikan sangat berfungsi sebagai proses sosialisasi si anak untuk lebih terarah. Lingkungan pendidikan baik di rumah maupun di sekolah memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan sosial maupun emosional si anak. Pengalaman belajar yang positif dan dukungan dari guru serta teman sebaya dapat meningkatkan perkembangan sosial si anak. Kemudian yang kelima ada faktor lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar terutama interaksi dengan ibu atau pengasuh memiliki dampak besar terhadap perkembangan emosi anak. Pengalaman dan hubungan keluarga sehari-hari sangat mempengaruhi pemahaman anak tentang emosi. Kemudian yang keenam, ada kepastian mental, emosi dan intelijensi, di mana kemampuan berpikir anak berdampak pada berbagai aspek, contohnya pada kemampuan belajar, di mana si anak dapat mengembangkan ataupun berbahasa yang baik ketika mereka menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan teman sebaya maupun seumurannya. Kemudian slide selanjutnya ada faktor perkembangan sosial remaja menurut Santrok. Yang pertama ada keluarga. Interaksi keluarga membentuk identitas dan emosi remaja, di mana pada interaksi keluarga, hubungan yang baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan penting dalam pembentukan identitas dan pengembangan emosi remaja. Kemudian pada keluarga yang memberikan dukungan yang kuat dapat membantu remaja menghadapi tantangan emosional. Kemudian yang kedua ada teman sebaya, di mana peran teman dalam hubungan dapat sangat penting, di mana teman dapat memberikan dukungan emosional dan membantu dalam pengembangan keterampilan sosialnya. Kemudian pengaruhnya itu teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku, sikap, maupun pengambilan keputusan pada remaja, termasuk pada nilai-nilai maupun norma sosialnya. Kemudian yang ketiga ada identitas diri, di mana pencarian identitas ini remaja seringkali mengalami pencarian identitas yang mendalam yang meliputi eksplorasi nilai, keyakinan, maupun tujuan dalam hidupnya. Kemudian
krisis identitas, di mana masa remaja dapat menjadi waktu krisis identitas, di mana remaja berusaha memahami siapa diri mereka dan tempat mereka dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada lingkungan sekolah, di mana pengalaman pendidikan lingkungan sekolah yang positif dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional remaja, dukungan dari guru maupun temannya. Kemudian ada partisipasi dalam kegiatan, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan keterampilan sosial dan memberikan rasa pencapaiannya. Kemudian yang kelima, media sosial, pengaruh media dapat mempengaruhi cara remaja berinteraksi maupun mengekspresikan emosi si remaja. Kemudian perbandingan sosial, interaksi di media sosial seringkali memicu konflik dengan orang lain yang dapat mempengaruhi harga diri maupun pandangan diri pada remaja. Kemudian yang keenam ada kesehatan mental, di mana masalah emosional, kesehatan mental yang buruk seperti depresi ataupun kecemasan dapat menghambat kemampuan pada remaja dalam berinteraksi. Kemudian dukungan psikologisnya, akses ke layanan kesehatan mental dapat membantu remaja mengatasi tantangan emosional yang disebutkan seperti tadi. Kemudian yang ketujuh ada budaya dan lingkungan sosial, di mana nilai-nilai budaya, nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi cara remaja berlaku. Kemudian pada lingkungan sosial, faktor-faktor seperti sosial ekonomi dan kondisi lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional pada remaja. Selanjutnya saya serahkan pada materi berikutnya. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi tentang sosial emosional anak. Dari 10 jurnal yang telah dirangkum, ada beberapa, yaitu sejumlah penelitian menegaskan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi, pada penelitian Fitriana dan Luciana tahun 2021 mengemukakan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget, malas bergerak, sulit berkonsentrasi, serta menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap peran digital. Mereka menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap perangkat digital, lebih memilih bermain sendiri dibanding berinteraksi dengan teman sebaya, yang akhirnya menghambat kemampuan sosial mereka. Ada juga dari Imtihan Habibie dan Hasanah tahun 2022 menemukan bahwa anak-anak yang terbiasa bermain gadget dalam waktu lama lebih rentan mengalami gangguan dalam menyelesaikan diri, kurang bertanggung jawab, serta mudah marah ketika aktivitas mereka terganggu. Minimnya pengawasan orang tua juga memperburuk kondisi ini karena banyak anak menggunakan gadget sebagai bentuk hiburan utama tanpa batasan waktu. Adapun hasil serupa yang dalam penelitian Octaviana dan Asi tahun 2022 yang mengungkap bahwa selama pandemi COVID-19, penggunaan gadget meningkat drastis dan berdampak pada keterlambatan perkembangan sosial emosional anak. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan teman sebaya, serta kurang menunjukkan sikap kooperatif dalam aktivitas kelompok. Jika tidak diawasi, kondisi ini dapat menghambat kemampuan sosial anak dalam jangka panjang. Sementara itu, Rohmayani tahun 2022 menyatakan bahwa meskipun durasi penggunaan gadget dalam beberapa kasus itu tidak terlalu lama, anak-anak tetap mengalami dampak emosional negatif, seperti mudah marah, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap gadget. Kurangnya peran aktif orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget juga berkontribusi terhadap gangguan perkembangan sosial emosional anak. Penelitian lain oleh Wulandari dan Lestari tahun 2021 menunjukkan bahwa anak-anak yang menggunakan gadget mengalami ketidakseimbangan emosional, termasuk mudah merasa cemas, frustasi, serta kurang mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan baik. Mereka lebih memilih bermain sendiri dengan perangkat digital daripada berinteraksi langsung dengan teman sebaya, sehingga mengalami hambatan dalam membangun hubungan sosial. Adapun dalam penelitian Muawana, Nihwan, Umam, dan Fitri tahun 2022, ditemukan bahwa anak-anak yang bermain gadget dalam durasi lebih dari 1 jam per hari cenderung lebih egois, mudah marah, serta mengalami tantrum jika tidak mendapat akses ke perangkat digital. Kondisi ini menghambat perkembangan keterampilan sosial mereka karena mereka lebih sulit bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dampak serupa juga dari studi Hidayat tahun 2022 yang menyoroti bahwa anak-anak yang sering menggunakan gadget menunjukkan tanda-tanda ketergantungan seperti kurangnya interaksi sosial, cenderung menyendiri, sering mengalami gangguan tidur akibat paparan layar dalam waktu lama. Jika tidak dikontrol, kondisi ini dapat menghambat perkembangan emosional anak serta
meningkatkan risiko gangguan psikologis. Adapun penelitian Herliani juga menegaskan bahwa anak-anak yang kecanduan gadget lebih cenderung pendiam, malas beraktivitas, serta menunjukkan ketergantungan tingkat perangkat digital. Mereka juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, menjadi hiperaktif, serta kurang tertarik untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Terakhir, dalam penelitian Prayito, Rusdiana, dan Liliana tahun 2024, ditemukan bahwa 33% anak usia kelas sekolah yang menggunakan gadget secara insentif cenderung lebih sulit mengendalikan emosi, kurang disiplin, serta memiliki keterampilan sosial yang lebih rendah dibanding anak-anak yang tidak terlalu bergantung pada gadget. Raditya, Aprilia, dan Zakia tahun 2017 juga menemukan bahwa meskipun penggunaan gadget hanya memiliki pengaruh sebesar 8,2% terhadap perkembangan sosial emosional anak-anak lebih sering bermain gadget tetap menunjukkan hambatan dalam kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, serta keterampilan sosial. Faktor lingkungan, terutama keterlibatan orang tua, berperan besar dalam menentukan dampak gadget terhadap perkembangan anak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan komentar di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.